wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Syariat Al-Fatih Ahmad Deni Rofiki beserta jajarannya. Yang saya hormati Saudara Aris Zaini selaku pemateri pada kajian sore kali ini. Dan tak lupa pula teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara kajian sore hari ini. Yang kedua, salawat serta salam tetap terulang dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yakni agama Islam. Saya Sinta Amelia Citra selaku MC pada acara kajian sore kali ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan. Acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara keempat acara inti. Acara kelima pembacaan doa. Baik, marilah kita buka acara kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh saudara Habib. Saya persilakan. Pilih kau suruh baca. Kau suruh baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil nabil 'adim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih saya sampaikan. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga yang akan diikuti oleh saudari hadirin dimohon menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan birama 4/4 contoh suara. Hiduplah Indonesia Raya, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah
Indonesia Raya. Menyanyikan lagu himne HMI dengan birama 4/4 contoh suara bahagia HMI itu 2. Bersyukur dan ikhlas, himpunan mahasiswa Islam, yakin usaha sampai untuk kemajuan, hidayah dan taufik, bahagia HMI, berdoa dan ikrar, menjunjung tinggi syiar Islam, turun Al-Quran hadis, jalan keselamatan. Ya Allah berkati bahagia HMI. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang kedua adalah acara uji. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan kurikulum PT terlebih dahulu. Nama lengkap Muhammad Ali Zaidi. Tempat tanggal lahir Jember 10 September 1990. Jenis kelamin laki-laki. Email arizaini47@gmail.com. Nomor HP 082-245-508-309. Alamat Sumber Baru, Jember. Riwayat pendidikan SD atau SI Jawa Tengah 2,
jalan. Ini pakai kemarin saya dihubungi oleh teman-teman pengurus untuk mengisi acara diskusi terkait dengan sejarah dengan temanya yang spektakuler bagi saya, sangat baik temanya. Saya sempat kaget lah temanya itu. Kadang kan sejarah HMI itu ya nggak ada, ya tentang sejarah aja. Namun dari pemikiran-pemikiran mungkin dari diskusi kawan-kawan kepengurusan sehingga muncul tema yang sangat baik, sehingga bagaimana caranya tema itu bisa betul-betul diterapkan di kehidupan kita hari ini sebagai bekal nanti percontohan atau sebagai bekal ilmu ketika kita suatu hari nanti ada estafet kelanjutan dari adik-adik semuanya. Sejarah tidak jauh beda ya terkait sejarah itu, sejarah yang ada di handphone, hanya mungkin perbedaan yang terjadi. Sejarah itu ditulis beberapa itu fasenya ada yang berbeda-beda. Kenapa fase yang berbeda-beda itu sebenarnya tidak ada alasan yang signifikan, hanya saja untuk membuat kita atau kalangan HMI dimanapun itu lebih mudah memahami sejarah itu sendiri. Apalagi sejarah terkait HMI. Sejarah HMI ini jauh sekali dari kehidupan, artinya ditulisnya itu bukan lantas HMI berdiri baru sejarah ditulis, tapi terpaut beberapa tahun. Sampai ada penulisnya yang terkenal itu kan Abangda Agus Salim Sitompul itu sekitaran tahun 60-an, sedangkan HMI berdiri itu tahun 40-an gitu. Jadi jauh sekali sejarah itu ditulis. Pemikiran sejarah itu ditulis karena memang sebagai pembelajaran bagi kita. Kenapa? Bahwa hikmah dari mempelajari sejarah itu ada 3. Yang pertama itu mempelajari masa dahulu, yang kedua itu masa sekarang, yang ketiga itu masa yang akan datang. Jadi nilai-nilai sejarah itulah yang harus kita terapkan. Jadi sejarah itu tidak perlu istilahnya kita perdebatkan, namun kita perlu cari tahu apa kandungan nilai yang ada di dalamnya, seperti itu. Terkait sejarah himpunan mahasiswa Islam, yang pertama itu ada 4 indikator latar belakang. Ini aja deh. Jadi kalau kita runtut di HMI itu ada 4 indikator. Itu sejarah yang melatar belakangi berdirinya HMI. Yang pertama itu sejarah tentang kehidupan dunia Islam. Yang kedua tentang negara sendiri, NKRI. Yang ketiga tentang umat Islam di Indonesia. Yang keempat ini tentang kemahasiswaan atau kampus. Turun. Kenapa? Kita yang pertama terkait dunia Islam atau Islam di dunia pada waktu itu, pada sekitaran tahun 1940-an itu kan ada namanya penjajahan dunia. Ketika kita bicara Islam, Nabi Muhammad itu kan sudah lahir sejak dahulu, sehingga merembet terus kepada yang namanya khalifah-khalifah. Setelah khalifah tidak ada, baru timbullah kerajaan Islam di sana. Dari kerajaan Islam ini itu muncul kerajaan yang besar, kerajaan Abbasiyah dan Umayyah. Itu termasuk juga terkait dengan zaman keemasan Islam, karena memunculkan banyak pemikiran-pemikiran, tokoh-tokoh dan sebagainya. Akan tetapi setelah kerajaan itu sudah selesai, maka Islam itu sendiri juga selesai. Jadi anggapannya ya sudah, Islam cukup kita bersolat dan sebagainya. Tidak ada pembaruan pemikiran terkait bahwa Islam itu aspek sosial, aspek duniawi itu ada di dalamnya. Sehingga untuk terus pada waktu itu muncullah pemikiran-pemikiran pembaruan Islam setelah lama sekali lah Islam itu sudah di zaman keemasannya, baru lagi muncul pembaruan pemikiran Islam. Kayak tulisannya Murtado Mutahari, Ali Syariati itu baru memunculkan pemikiran pembaruan Islam.
sampaikah di Indonesia itu sendiri. Jadi di sana Islam itu mentok kepada pemikiran Aristoteles dan sebagainya, baru ada pemikiran pembaruan Islam. Selama itu kekosongan pemikiran kepada Islam itu sendiri. Orang-orang seperti itu memikirkan bahwa Islam itu tidak seperti ini yang seharusnya, bahwa dia ingin memurnikan Islam itu sesuai dengan ajarannya yang sesuai Al-Quran dan hadisnya, sehingga tidak muncul lagi perdebatan-perdebatan entah ada nabi baru, entah itu ada ajaran baru dan sebagainya, atau Islam yang terpecah-pecah terkotak-kotak. Itu dimaksudkan pemunculan pembaruan pemikiran Islam. Sampai di situ, lalu kita bergerak ke NKRI itu sendiri, bahwa di zaman itu NKRI itu mulai dijajah oleh Portugis ketika menyandarkan kapalnya di Banten. Nah, dari situ awalnya sih penjajahan itu sendiri tidak tercipta. Hanya saja Portugis itu melihat kondisi wilayah bahwa Indonesia itu kaya akan rempah-rempah, kaya akan buminya. Nah, di situ baru ada keinginan untuk kepemilikan terhadap penjajah itu sendiri untuk bagaimana menguasai pasar dunia. Sehingga timbullah penjajahan itu. Setelah penjajahan itu, maka banyak hal yang ada di penjajahan yang paling apa ya istilahnya, ada 3 hal di penjajahan yang dibawa selain kemenangan, selain juga buminya, tetapi juga penyebaran agama, penindasan dan sebagainya, penyebaran agama. Kita tahu ya, kenapa di daerah timur Indonesia itu kayak Sulawesi, kayak Papua, itu kenapa kok umat Kristen yang di sana yang paling banyak, Islam kenapa tidak? Karena pada waktu penjajahan di situ umat Islam tidak sampai kepada sana. Seperti itu. Jadi sehingga besarnya Islam itu di wilayah barat. Nah, di sana karena penjajah dulu yang datang ke sana, maka menyebarkan misi keagamaan untuk menyebarkan agama Islam itu, agama di luar Islam itu sendiri. Sebelumnya di NKRI ini sudah berkembang agama. Sebelum Islam itu juga ada Hindu dan Buddha. Itu agama yang tertua. Kalau kita runtut agama yang tertua, ya agama yang menyembah batu, agama menyembah roh itu paling tua agama. Seperti itu.